Muhammad bin Yahya bin Ismail bin Al-Abbas Abu Al-Wafa Al-Buzani, sang matematikawan jenius. Ilmuwan Muslim yang bernama lengkap Abu Al-Wafa Muhammad ibnu Muhammad ibnu Yahya ibnu Ismail ibnu Abbas Al-Buzani lahir di Buzan, Khurasan, Iran pada tanggal 10 Juni 940 Masehi atau bertepatan dengan 328 Hijriah, dan beliau tutup usia pada 15 Juli 998 Masehi di kota Baghdad, Irak. Khurasan merupakan sebuah wilayah yang banyak melahirkan dan membesarkan sarjana muslim masyhur. Provinsi yang terletak di negeri Persia itu, yang kini kita mengenalnya dengan Iran, memberikan kontribusi besar bagi kejayaan peradaban Islam klasik melalui tokoh-tokoh ilmuwan, filsuf dan sufi seperti Umar Khayyam, Al-Ghazali, Jabir bin Hayyan, Nasir al-Din al-Tusi, dan juga termasuk Abu Al-Wafa. Ia adalah ahli matematika muslim fenomenal di era keemasan Islam. Pada abad ke-10 Masehi, peradaban Islam juga pernah memiliki seorang matematikawan yang tak kalah hebat dibandingkan Khawarizmi. Matematikawan muslim yang namanya terbilang kurang akrab terdengar itu bernama Abu Wafa Al-Buzani. Ia adalah salah satu matematikawan terhebat yang dimiliki peradaban Islam, kata Bapak Sejarah Sains George Sarton dalam bukunya bertajuk Introduction to the History of Science. Abu Wafa adalah seorang saintis serba bisa. Selain jago di bidang matematika, ia pun terkenal sebagai insinyur dan astronom pada zaman. Sewaktu kecil, ia belajar matematika dari pamannya yang bernama Abu Umar Al-Maghazli dan Abu Abdullah Muhammad ibnu Ataba. Sedangkan ilmu geometri dikenalnya dari Abu Yahya Al-Marudi dan Abu Al-Ala ibnu Karni. Masa sekolahnya dihabiskan di kota kelahirannya itu. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada 959 Masehi, Abu Al-Wafa yang kala itu berusia 19 tahun pindah ke Baghdad. Ia meneruskan pendidikan di sana dan menetap selama 40 tahun. Saat itu Baghdad memang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berbagai literatur ilmu pengetahuan mudah didapatkan di kota itu. Menurut Husain Herianto 2011, jasa terpenting Abu Al-Wafa terletak pada bidang trigonometri. Salah satu kontribusinya dalam trigonometri adalah mengembangkan fungsi tangan dan menemukan metode untuk menghitung tabel trigonometri. Ia juga dianggap sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan sinus dan kosinus. Secara khusus, Abu Wafa berhasil menyusun rumus yang menjadi identitas trigonometri. Inilah rumus yang dihasilkannya itu. Pertama, sinus A ditambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin 2A. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Selain itu, Abu Wafa pun berhasil membentuk rumus geometri untuk parabola, yakni X4 sama dengan A dan X4 ditambah AX3 sama dengan B. Rumus-rumus penting itu hanyalah secuil hasil pemikiran Abu Wafa yang hingga kini masih bertahan.
Kemampuannya menciptakan rumus-rumus baru matematika membuktikan bahwa Abu Wafa adalah matematikus muslim yang sangat jenius. Trigonometri merupakan istilah dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang berarti 3 sudut dan metro yang artinya mengukur. Trigonometri memiliki peran sangat vital dalam matematika modern. Saat arsitek menegakkan bangunan-bangunan tinggi yang kokoh dan megah, mereka memerlukan ilmu trigonometri. Mereka tidak akan bisa membangunnya dengan baik jika tidak menguasai ilmu trigonometri dengan baik pula. Abu al-Wafa juga mengembangkan rumus geometri yang merupakan induk dari trigonometri. Salah satunya adalah pemecahan soal geometri dengan kompas. Sedangkan menurut Jay Bonner pada tahun 2017, secara umum karya-karya Abu al-Wafa dapat digolongkan menjadi 3 kelompok sesuai dengan ilmu yang dikuasainya. Pertama, karya-karya yang merupakan penjelasan atas karya ilmuwan lain. Misalnya, dia menjelaskan teori aljabar dari 3 ilmuwan yang memiliki latar belakang serta kebangsaan yang berbeda. Ada 3 buku yang ditulisnya untuk menjelaskan teori aljabar, versi Theophantos, Abarkos, dan Al-Khwarizmi. Sayang, semua buku itu hilang, sehingga kita tidak bisa mendapatkan pemikiran utuh yang disampaikan Abu al-Wafa. Karya-karya kedua beliau yaitu semacam buku panduan atau acuan bagi orang yang bekerja berdasarkan teori geometri, seperti halnya arsitek. Di antaranya adalah buku berjudul Al-Hansa atau Geometri Terapak, Al-Kitab Al-Kamil, buku lengkap, dan Ilmu Al-Hisab, buku praktis aritmatika. Dalam buku-buku tersebut dijelaskan secara lengkap tentang cara baru menghitung segi 4 dan persamaan tingkat 4, segitiga, lingkaran, dan bermacam bangun lainnya. Buku ini ditulis menjelang akhir hidupnya dengan dibantu para ilmuwan lain yang mampu menggambar tanpa bukti matematis. Kelompok ketiga yaitu buku-buku yang tergolong dalam bidang astronomi, antara lain Al-Majesti dan Al-Jazi. Buku-buku tersebut menjadi semacam ensiklopedia yang menjadi acuan para ilmuwan untuk mempelajari pergerakan bintang dan benda langit lainnya.